Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofriani, calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tanggapan refleksi kritis saya terhadap pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam hidup dan kehidupan masyarakat. Pendidikan merupakan landasan pembentukan peradaban bangsa. Untuk mencapai peradaban bangsa, maka pendidikan itu harus bersifat dinamis dan selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan tuntutan zaman. Ada 3 kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kodrat keadaan. Dalam melakukan perubahan, kita harus memperhatikan kodrat alam atau kondisi tempat manusia itu berada, dan kodrat zaman, yaitu tuntutan zaman yang mempengaruhi perubahan paradigma pendidikan. Yang kedua, prinsip perubahan yang disebut dengan azas trikon, yaitu kontinuitas, yang artinya dalam melakukan perubahan kita tidak boleh melupakan nilai esensial dari budaya masyarakat. Selanjutnya, konvergensi, maksudnya adalah perubahan yang kita lakukan haruslah dalam rangka memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Dan konsentris, yang maksudnya adalah pendidikan itu harus menghargai keberagaman dan keunikan dari masing-masing peserta didik. Perubahan itu harus terjadi pada budi pekerti peserta didik yang meliputi cipta, rasa, dan karsa. Perubahan harus terjadi pada pikiran, perasaan, dan raga peserta didik. Pendidikan harus holistik dan seimbang antara cipta, rasa, dan karsa sehingga bisa mencapai kesempurnaan budi pekerti dan kebijaksanaan. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa dalam melaksanakan pembelajaran, pendidik harus berpegang pada prinsip bahwa peserta didik itu mempunyai potensi yang berbeda-beda. Pendidik harus memperhatikan keberagaman dan keunikan dari peserta didiknya dan berupaya untuk mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi keunggulan mereka masing-masing. Metode pembelajaran yang digunakan oleh pendidik hendaklah merangkat dari karakteristik peserta didiknya. Pendidik juga harus selalu ingat bahwa kemampuan setiap peserta didik itu berbeda. Untuk itu, tuntutan ketercapaian pembelajaran hendaklah disesuaikan dengan kemampuan peserta didik masing-masing. Dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, saya akan berusaha untuk merancang pembelajaran yang terpusat kepada peserta didik. Saat ini saya mengajar mata pelajaran komputer akuntansi. Dalam mengajar, saya akan menggunakan metode dan media pembelajaran yang dapat membuat peserta didik paham dengan materi yang saya ajarkan dan tertarik untuk aktif mengerjakan latihan-latihannya. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya terapkan adalah pemahaman bahwa potensi dan kemampuan peserta didik itu berbeda. Dalam mengajar, saya menggunakan media video tutorial untuk membantu siswa lebih memahami materi yang saya ajarkan. Untuk siswa yang memiliki kemampuan lebih, biasanya mereka akan cepat memahami materi dan bisa melakukan latihan secara mandiri setelah mereka mendengar penyampaian materi dan menyimak video tutorial yang saya berikan. Peserta didik yang seperti ini sudah bisa saya lepas untuk belajar secara mandiri. Sementara untuk peserta didik yang mempunyai kemampuan agak rendah, maka saya akan mendampingi mereka dalam melakukan pelatihan dan juga akan memberdayakan teman-temannya untuk menjadi tutor sebaya sehingga bisa menimbulkan karakter peduli dan saling membantu di antara mereka. Demikianlah tanggapan refleksi kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.